Tidaklah Allah memberikan kepada seseorang al-istighfar istighfar, pemohonan ampunan, illa wa qad a'adda lahul ghufran, kecuali Allah telah mempersiapkan untuknya apa? Al-ghufran, ampunan. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati fadikaim serta jajarannya, para asatidz, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada makalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu. Makalah yang ketiga akan menceritakan tentang anugerah dan imbalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah dan imbalan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yu'tillah, la yu'ti, tidak akan Allah memberikan li ahadin kepada seseorang khamsan, 5 perkara, illa wa qad a'adda, kecuali sungguh Allah telah menjanjikan, hayya'a, Allah telah mempersiapkan
lahu baginya khamsan ukhra, 5 perkara yang lainnya. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang 5 perkara, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, mempersiapkan kepada orang tersebut 5 perkara yang lain. Yang pertama, la yu'tihillahu asy-syakhsa asy-syukra li ni'amah illa wa qad adalahu ziyadah. La yu'tihi, Allah tidak akan memberikan kepada seseorang asyukra, bersyukur, rasa bersyukur, li ni'matin, terhadap nikmat, illa wa qad a'addalahu ziyadah, kecuali Allah telah menjanjikan, Allah telah mempersiapkan kepadanya ziyadah, tambahan, ala tilka ni'mah, atas kenikmatan tersebut. Tuh. Jadi rasa syukur ini Allah berikan, Allah anugerahkan. Kita pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, itu anugerah Allah. Awas ya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih gitu ya, tetapi masih juga Allah mempersiapkan kepada orang-orang yang pandai bersyukur apa? Az-ziyadah, tambahan atas segala karunia, segala nikmat yang telah Allah berikan. Tuh. Nikmatnya Allah yang ngasih, bersyukurnya juga Allah yang ngasih, ditambah lagi Allah ngasih tambahan. Masya Allah, ini kurang gimana baiknya ya. Makanya kalau ada masih orang yang kagak pandai bersyukur, teh asa kebangetan itu. Betul ya? Iya, nikmatnya Allah yang ngasih, terus apa? Kitanya pandai bersyukur juga Allah yang ngasih. Setelah itu dikasih lagi apa? Tambahan. Masya Allah. Itu ya. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat masyhurah. La in syakartum la azidannakum, demi itu ya, sungguh apabila kamu pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmatku, la azidannakum, pasti itu ya, pasti aku akan tambah kenikmatan-kenikmatan itu kepadamu. Masya Allah, ini janji Allah itu ya, janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Orang-orang yang pandai bersyukur. Itu ya, paling kecilnya kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sok pandai bersyukur ya Allah. Setiap apa? Alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah, nikmat Pak. Betul gak? Nikmat. Coba kalau dikasih bengek begitu ya, ngap, ngek, napas itu pendek banget di sini. Kerasa, ya baru kerasa bahwa bernapas itu nikmat. Allah. Duduk nikmat gak duduknya? Apalagi sambil nyender. Ya Allah, coba dikasih apa teh penyakit itu teh, bisul. Penyakit yang itu teh dengan ambeien ya, wasir.
eksternal ya Allah, gelisahnya itu boro-boro tenang duduk tuh, betul gak? Nah sebelum dikasih penyakit begituan sok duduk yang tenang di masjid. Kapan lagi bisa dikasih penyakit pada takut nyebutinnya ya. Insyaallah, betul gak? Enak duduk ini, enak ya Allah, apalagi sambil nyender, tahu-tahu pulas gitu. Allahu Akbar, nikmat. Kita bisa jalan nih pakai kaki nih ya, bisa ke masjid ya Allah, nikmat gak? Nikmat, sok rasa Pak, ya Allah, nikmat Pak. Gitu ya, kita beres pengajian pulang ke rumah, ya Allah perasaan gimana gitu ya, ya Allah nikmat banget. Itu coba dikasih sakit kaki, apa diantaranya penyakit kaki teh asam urat tuh ya, bengkak kakinya gitu, ya Allah boro-boro bisa jalan gitu ya, mana-mana ngerandang gitu. Masya Allah. Nah sebelum dikasih penyakit gituan, sok ya yang masih sehat kakinya, jalanin kakinya, langkahin ke masjid. Susah bangetnya ke masjid, berat Ustaz gitu. Perasaan teh ada 10 kilo kaki kanan, 10 kilo kaki kiri, berat banget kelangkah. Allah. Nah, jadi ketika kita bersyukur, pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah berjanji dan telah mempersiapkan apa? Tambahan, tambah lagi. Itu man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir, dikatakan barang siapa yang tidak pandai bersyukur terhadap perkara yang sedikit, maka dia tidak akan pandai bersyukur terhadap perkara yang banyak. Belajar bersyukur dari yang kecil. Kenapa? Karena dari yang kecil itu ketika kita bersyukur Allah tambah. Masya Allah gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tuh, cuman bukan hanya terima kasih saja gitu ya, tetapi harus ada aplikasi dalam kehidupan kita. Itu harus ada tandanya kita bersyukur. Nih punya mulut itu yang sehat, kita bisa bicara mengeluarkan suara enak gitu. Sok bersyukurnya dengan cara apa? Mempergunakan mulut kita mengucapkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan, atau yang lebih baiknya adalah membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca istighfar dan segala macam. Itu ya, kalimah-kalimah thayyibah tuh. Itu. Jadi ketika kita dikasih nikmat mulut ini enak ngomong bicara, jangan dipakai yang buruk-buruk, ngomongin orang tuh ya, nyindir orang gitu, nyakitin orang gitu, marahin orang, marahin istri, marahin anak, kalau jadi bos marahin bawahan anak buah. Ya Allah, nih mulut nih, sebelum Allah kasih penyakit mulut apa, gagu atau mulutnya bengkok, sebelum itu terjadi gunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik. Banyak yang bengkok, banyak mulutnya jadi bengkok, gak bisa ngomong banyak. Ya Allah, sebelum itu terjadi gunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik. Itu Bu ya. Oh, sekarang mau jangan suka ngarahin suami.
Ya Bu. Iya berarti suka marahin tuh. Tuh ya. Insya Allah enggak, ibu-ibu di sini mah pada soleh, enggak pernah marahin suami. Iya kalau ngasih duit makan gitu. Ketika udah habis ya duitnya manjun lagi, marah lagi gitu. Selanjutnya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, kalau dijabarin gak mungkin akan habis-habis kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan mampu saking banyaknya. Itu ya, saking banyaknya. Selanjutnya wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Tuh. Tidaklah Allah akan memberikan kepada seseorang ad-du'a, berdoa, illa wa qad a'adda lahul istijabah, kecuali sungguh Allah telah mempersiapkan kepadanya apa? Al-istijabah, diijabah. Ya, jadi pandailah kita berdoa. Nih banyakin doa. Kenapa? Karena Allah telah berjanji akan mengijabah, memberikan ijabah atas doa-doa kita. Sebagaimana Allah firmankan, ud'uni astajib lakum. Ini ya, ud'u ini fi'il amarnya. Ud'uni ay istaljimu biddu'a. Itu ya, istiqomah terus menerus, jangan putus-putus berdoa kepadaku. Ini kata Allah, istajib lakum, pasti tuh nih aku akan ijabah doamu. Masya Allah, gitu ya. Ini kita percaya apa enggak? Harus percaya. Awas nih, ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kalau kita berdoa pasti diijabah Allah. Tapi ada orang yang protes ya, kenapa kan banyak doa tapi nggak pernah diijabah? Banyak utang, itu aja jawabnya ya. Kitanya banyak utang. Apa utangnya? Urusan dosa. Dosa itu hutang, Pak. Nih, dosa itu hutang. Nah, ketika kita banyak utang harus dibayar. Di antaranya amal-amal soleh, doa, amal soleh. Itu dipakai untuk bayar hutang. Diibaratkan seperti kita punya utang ke warung, punya nggak? Ke warung tetangga biasanya banyak utang. Ke Alfa punya utang nggak ke Alfa? Enggak. Itu ya, ke toko-toko besar nggak mungkin. Yang pasti ada utang itu kemana? Ke warung tetangga, biasanya begitu. Makanya warung tetangga lah yamut wala yahya, mati kagak hidup kagak gitu. Itu betul gak? Itu ya Allah, kerasa kita juga dulu waktu ngewarung, ya Allah, kurang lagi ya, betul ya. Itu belanja habis lagi gitu itu. Ya Allah, barangnya habis, uangnya kurang. Ya iya, kenapa? Dianjukin kan gitu. Anjukin apa? Ya dianjuk. Bayar gitu. Ketika kita punya utang nih ke tetangga, warung tetangga, kita datang bawa uang 1 juta. Itu ya, mau belanja tadinya gitu. Pas mau belanja, kita kasihkan uang 1 juta gitu ya ke ibu warung, tiba-tiba ngasih apa-apa gitu, nggak ngasih apa-apa. Kenapa? Ternyata ada catatan tuh. Ternyata di catatannya punya utang 2 juta. Alhamdulillah udah kebayar 1 juta. Kira-kira pulangnya bawa apa? Kagak bawa apa-apa gitu, cuma bisa bayar hutang gitu.
Ya Allah, begitu gitu ya. Masya Allah. Apalagi yang buat bayar utang sakit, itu ya. Makanya harus mau sakit, betul gak? Enggak mau katanya. Itu diantaranya buat ngurangin dosa. Ya Allah. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mengasihi kepada orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Kenapa dosa-dosanya hilang? Orang yang sakit itu Allah angkat kenikmatan yang ada dalam dirinya, makan gak enak, segala gak enak, betul? Iya. Juga bukan cuma apa yang diangkat itu nikmatnya saja, tetapi segala dosanya diangkat segala dosa. Orang yang sakit itu kagak ada dosanya, apa sih ya? Diangkat sama malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah disembuhkan lagi, semua dikembalikan lagi rasa nikmatnya, nikmat makan dan sebagainya ya, Masya Allah. Nah ketika itu malaikat bawa dosanya si fulan, terus ngomong ke Allah, ya Allah balikin lagi apa? Jangan dosain. Kata Allah, jangan buang ke laut nih. Itu ya, buang ke laut. Maka Allah ciptakan at-timsa, ini dalam keterangan ya, at-timsa dibikin jadi buaya atau makhluk-makhluk yang buas itu. Insya Allah itu dosa kita. Maka bersih orang yang sakit, asal sabar. Kalau orang kagak sabar, dilalepin lagi gitu dosanya ke dia gitu. Insya Allah. Ya, makanya kalau orang-orang soleh, ba'du soleh itu doanya pengen sakit. Itu boro-boro kita mah ya. Ya Allah, ngarasula kita mah gitu. Apa ngarasula tuh? Ya. Gitu ya, berngeluh kesah gitu, udah sakit seminggu saja pamer baik gitu di statusnya. Ya betul ya. Gitu pamer. Kalau nggak ada yang ngedoain, jemedut banget itu. Ya Allah, betul gak? Ini orang nih kagaknya nggak ada ini rasa ininya banget itu. Nggak ada yang ngedoain aja. Ya Allah, siapa saja nak bikin status ya, betul gak? Allahu Akbar. Nih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita ya anugerah. Itu ya, berdoa itu adalah anugerah. Karena banyak orang yang kagak mau berdoa. Ini kata Allah, barang siapa nih yang apa? Yang sudah sholatnya pulang gak mau doa dulu, itu orang yang sombong. Itu ya, orang yang sombong, belagu lu gitu bahasanya. Itu ini kata Allah gitu. Sombong lu gitu bahasa kita. Ya Allah. Gitu. Allah mantasalah melantas jalan gitu. Gitu. Tinggal berapa ekor lagi gitu. Berapa gelintir orang lagi gitu, Masya Allah. Ini ya. Padahal mah harus sampai akhir. Kita pernah dengar gak cerita siapa? Sa'labah ya. Itu Sa'labah ini ketika apa? Sholat itu dia itu paling depan gitu. Tetapi kalau sudah selesai Assalamualaikum itu gak wirid dulu, gak doa dulu, langsung kabur ngacir gitu. Gitu ya, Rasul tahu tuh kenapa Sa'labah itu. Makanya pada satu saat ketika Sa'labah pulang dicegat noh. Itu ya, dicegat, ditanya. Ini saya lihat-lihat ya, kamu itu ketika sudah selesai sholat langsung pulang. Kenapa? Gak wirid dulu, gak doa dulu. Ini kata Sa'labah apa? Ya Rasul, bukan saya gak mau wirid gitu ya doa, cuma saya punya sarung cuma satu-satunya gitu, berdua sama istri bagian gitu. Ya Allah, saking belangsatnya gitu, saking gak punyanya, Masya Allah.
Itu ditanya gitu ya. Makanya harusnya ada satpamnya di belakang tuh. Tuh yang pulang dulu tanya dulu, ini mau apa nih? Pulang nih. Ya Allah. Seperti itu. Tuh ya. Ternyata Sa'labah itu tidak punya gitu. Sarungnya cuma satu ini gantian sama istrinya, Masya Allah. Jadi makanya dia buru-buru pulang karena istrinya belum pakai sarung gitu di rumahnya. Masya Allah. Makanya ketika ditanya itu, udah sekalian Rasul ketika saya ditanya, udah sekalian saya mohon Rasul berdoa untuk saya biar saya kaya. Itu berapa kali kata Rasul jangan gitu. Karena Rasul tahu itu, karena Rasul tahu jangan, udah begini aja gitu. Itu ya. Kenapa? Karena Rasul tahu ketika nanti dikasih kaya dia akan lupa galanya sampai kisahnya yang terakhir tragis banget itu, tragis banget, insyaallah. Itu ya. Jadi sekali lagi istajib. Allah akan mengijabah doa-doa kita, sing yakin, kitanya harus yakin bahwa doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang menghalangi kita yaitu dosa. Dosa kita. Jadi kalau kita pengen lancar, maka bersihin dulu itu dosanya. Banyakin istighfar. Tuh. Makanya sebelum berdoa pertama kali setelah selesai sholat apa? Istighfar dulu gitu. Ya 3 kali juga tapi kadang males ya. Itu padahal Rasul dalam hadis berapa? 100 atau 70 tuh. Kita umat yang banyak dosanya 3 saja males. Ya betul ya. Apalagi yang panjang istighfarnya. Ya Allah. Betul ya. Ya padahal Rasul mah yang dimaksum gitu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan. Tapi tetap saja Rasul beristighfar gitu. Rasul 100, kalau kita berapa? 1 juta kalau kita mau kayak ini. Itu ya. Perbandingannya kan seperti itu. Seharusnya tuh diantaranya seperti itu, pakai istighfar supaya dosa-dosa kita hancur, dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini anugerah yang Allah berikan adalah berdoa. Kita bisa berdoa adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mempersiapkan tuh. Mempersiapkan apa? Ijabah. Ya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqnatu bi ata'ik. Ini doa Rasul rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Rasul pernah berdoa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku memohon kepadamu nafsan mutmainatan, jiwa yang tenang. Ini doa Rasul ya. Jiwa yang tenang, yang tidak gersah, yang tidak galau lah bahasa sekarang. Tu'minu biliqa'ika, yang yakin akan bertemu denganmu. Wa tarda bi qada'ika, yang ridho dengan qada'mu. Wa taqna'u bi ata'ika, dan qana'ah, menerima apa adanya dengan segala yang engkau berikan. Gitu. Ini doa Rasul ini. Allahumma, coba bareng. Inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardha
biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Nah itu doa supaya jiwa kita tenang. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan jiwa yang tenang. Itu. Kemudian ini tadi yang kedua ya. Wala yutihil istighfar illa waqad a'adda lahul ghufran. Tidaklah Allah memberikan kepada seseorang al-istighfar istighfar, pemohonan ampunan, illa waqad a'adda lahul ghufran, kecuali Allah telah mempersiapkan untuknya apa? Al-ghufran, ampunan. Tuh. Jadi istighfar, kita mau beristighfar, kita mau memohon ampun, itu anugerah Allah. Gitu ya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semata-mata Allah memberikan kita mampu untuk beristighfar, mampu untuk memohon ampunan kepada Allah, kecuali Allah telah mempersiapkan anugerah yang lain. Apa? Ampunan. Masya Allah. Ternyata kita bisa beristighfar itu anugerah ya Allah. Karena masih banyak orang-orang yang tidak mau beristighfar, padahal banyak dosa. Tiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun berdosa, bermaksiat, tetapi tidak mau beristighfar. Maka ampunan, minta ampun kepada Allah itu merupakan anugerah. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Makanya banyakin istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru ay istaljimu, kontinyukan terus menerus kamu beristighfar, memohon ampunan rabbakum kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Tuhanmu adalah Ghaffar, maha pengampun. Ghaffar itu maha pengampuni. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, lau akhtatum hatta tablugha khatayakumus sama summa tubtum lataballahu alaikum. Seandainya kamu berbuat kesalahan, kemudian kesalahanmu sampai ke langit, saking banyaknya itu ya. Summa tubtum, kemudian kamu bertobat kepadaku, kata Allah, lataballahu alaikum, maka Allah akan menerima taubatmu. Masya Allah. Wala tayasu min rawihillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang, wah saya mau banyak dosa, udah gak ada harapan lagi gitu. Gak boleh, awas ya, gak boleh kita berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh itu ya diibaratkan nih,
Diibaratkan kesalahan kita saking banyaknya sampai ke langit. Tetapi ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima taubat kita, dihancurkan kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Tuh. Jadi ketika kita mau beristighfar, mau meminta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Masya Allah. Kita dulu banyak dosa, itu ya, di dunia hitam dulu, sekarang udah berpindah kepada dunia putih. Lihat dari rambutnya putih sekarang. Ya, dulu mah hitam sekarang putih. Ya Allah, dulu waktu muda kita bergelimang dosa, kemaksiatan, Masya Allah. Tetapi sekarang kita bertaubat kembali kepadamu ya Allah, tuh maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Insya Allah, karena Ghaffar itu maha ampun gitu. Masya Allah. Itu ya, ini 3 aja dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya, dan juga berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabuli ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.